Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bi ilmihim. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Kita semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi umur, diberi sihat walafiat, sehingga kita masih mampu dan bisa menghadiri aktif pengajian. Alhamdulillah. Subhanallah. Pengajian adalah pengkajian. Mengkaji, meneliti, bertafakur. Kita ini di mana dan kita ini mau kemana? Kita sekarang di mana dan kita mau kemana? Tentu ada hadis Nabi yang mengatakan al-mautu babun annasu dakhilun. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia, siapapun itu, pasti mati. RT mati. RT mati. Kepala desa mati. Camat mati. Bupati mati. Gubernur mati. Menteri mati. Presiden mati semua. Itu harus kita pikirkan. Artinya apa? Tentang masalah kehidupan, tentang masalah level, tentang masalah kedudukan. Jangan kita pikirkan, karena itu adalah sudah diatur oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seperti apa? Ya, Allah menciptakan kita. Ada yang kerjaannya ngoret tiap hari ngoret. Ada rumput tinggi, koret. Ada yang pekerjaannya ambil ikan, selalu tiap hari di tengah laut ambil ikan. Ada yang nanam ikan di air-air tawar seperti di kolam-kolam, ditambak-tambak tiap hari, tiap malam selalu ditambak. Dan ada yang pengangguran, kerja tidak, dagang tidak, kuli tidak, tiap hari nganggur, tidur, habis tidur makan, habis makan tidur, akhirnya tidur makan tidur makan tidur makan tidur.
Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Justru kalau kata Syekh Ar-Rumi ya, pernah tuh Bapak dengar tuh Aba Uci Turtusi mengatakan bahwa orang yang lebih utama itu adalah orang pengangguran. Kenapa? Karena yang namanya pengangguran itu tiap malam Selasa pasti hadir, kena nganggur. Coba kalau misalkan nih kerja misalkan, wah misalkan jadi satpam aja misalkan, wah jangan jadi satpam, Selasa nggak bakal hadir. Atau misalkan punya warung kopi misalkan di jalan, malam Selasa nggak hadir. Kenapa? Karena nunggu warung, karena jadi satpam. Jadi orang yang paling hebat, istimewa itu adalah pengangguran. Tapi kalau dipakai ibadah, kalau dipakai ngaji. Tapi kalau misalnya kata bapak lebih bagus itu pengangguran, ya udah tidur aja, itu mama desum, masa depan suram, ngaji enggak, dagang enggak, usaha enggak. Waduh, itu mah na'udzubillahi min dzalik. Ada keterangan di dalam kitab Wasiatul Matbuliyah, makhluk Allah, manusia yang paling hina, lebih daripada bangkai hinanya, itu adalah orang pengangguran. Adalah orang pengangguran. Ya, maksudnya pengangguran tidak ibadah, pengangguran tidak ibadah. Tapi kalau pengangguran dipakai ibadah, itu adalah paling utama. Paling utama, karena khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, manusia yang paling hebat, manusia yang paling bagus adalah manusia yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek yaitu adalah umurnya panjang tapi amalnya jelek. Tuh. Bapak kemarin bilang, apa kewajiban kita yang paling sakral? Yaitu adalah ngaji. Seandainya sering Bapak mengatakan, sering Bapak menjelaskan, sebodoh-bodohnya kita, setolol-tololnya kita, sedungu-dungunya kita, tapi aktif kita belajar ngaji. Tiap malam salah hadir, terus hadir, maka ibadah kita tetap diterima saja oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini orang yang pinter nih, wah bisa baca kitab, bisa ceramah, bisa ngaji Quran. Terus sholatnya rajin, fardunya, sunahnya rajin, tapi nggak mau ngaji, nggak mau belajar ngaji. Kenapa? Karena merasa pintar, karena merasa na'udzubillahi min dzalik. Orang yang merasa pintar itu adalah orang takabur. Orang takabur itu adalah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Satu, dan keduanya apa? Seandainya kita misalkan nih, kita udah berhentilah belajar, udah mau apa belajar, saya udah pesantren dulu, udah sekolah dulu, udah pinter saya. Ada pengajian, untuk apa ngaji? Nggak perlu ngaji, nggak usah ngaji. Tuh, salah aja sedikit tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah berhenti belajar. Tapi kalau kita masih belajar, salah seperti apa kesalahan kita, tetap diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih belajar. Makanya ada hadis, bagaimana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajarlah, carilah ilmu semenjak kita kecil sampai kita mati, insya Allah. Jadi belajar ini, hadir di tempat majelis taklim ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh. Terus apa? Kewajiban kita yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai.
Jangan sampai kita ninggal sholat 5 waktu. Wah, takut nggak diterima Pak. Diterima saja. Kenapa? Karena kita masih aktif belajar, masih aktif hadir di malam Selasa. Jadi jangan kita kecil hati. Sholat kita, ibadah kita, apapun kelakuan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih aktif, karena kita masih selalu belajar. Terkecuali kita sudah berhenti belajar, baru itu mah kalau kita sudah berhenti belajar. Tapi kadang-kadang kita susah untuk membuang apa? Membuang takabur. Susah kita untuk membuang takabur. Wah, kita baru belajar ngaji 4 tahun, 5 tahun aja, 7 tahun aja udah kayak pinter sendiri. Kalau ada orang yang menerangkan agama langsung disalahin, oh salah begitu ya. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu itu luas, ilmu itu dalam. Jadi kalau kita menemukan suatu pendapat, suatu keterangan yang kita belum tahu, jangan kita cepat menyalahkan. Jangan kita cepat menyalahkan. Lebih baik kita tabayun, bertanya kepada yang bicara. Kenapa? Karena hadis itu banyak, ayat Al-Quran pun banyak. Jadi kadang-kadang kita belum menemukan. Kadang-kadang kita belum menemukan. Tuh, jadi artinya apa? Artinya kita tetap harus belajar. Jangan kita males belajar. Sholat, sekali lagi, sholat jangan sampai tinggal. Karena dengan sholat, dosa, kesalahan, kekeliruan kita dengan sholat itu, maka dihapus kesalahan dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena sholat itu adalah diumpamakan air besar yang mengalir begitu deras dan jernih seperti itu. Terus dosa itu adalah seperti kotoran. Jadi kita habis ngored, pun kita kotoran tuh, habis ngored kita kotoran, habis maksiat kita kotoran, kita habis berbuat maksiat lah, berbuat kesalahan, kita penuh dengan kotoran tuh. Kenapa? Kita habis kerja, penuh dengan kotoran, langsung kita mandi di air besar yang jernih, pakai sabun, pakai sampo, bersih. Sholat itu seperti kita mandi di air besar, pakai sabun dan pakai sampo dan pakai alat-alat mandi yang lainnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, ngerti ya? Jadi sholat itu penting ya. Jadi sholat itu penting. Perbuatan kesalahan kita, dosa perdosaan kita dengan sholat, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tuh, tapi sholatnya cuma jangan sholat saja, harus kita tetap belajar ngaji. Karena kalau kita sholat misalkan fardu sunnah tapi ngajinya berhenti, maka salah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Ibnu Ruslan telah berkata di dalam kitab Zubad, fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun latukbalu. Jadi barang siapa yang beramal tapi tidak memakai, tidak sesuai dengan ilmunya, maka ditolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak belajar, tapi kalau kita masih aktif malam Selasa hadir, tetap diterima saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, penting gak ngaji? Penting tuh, jangan sampai kita males. Cuma gogodannya berat. Kenapa? Karena iblis itu selalu tiap detik, tiap saat ngikutin kita terus, diikutin kita oleh iblis. Tuh, pas waduh, kita udah habis berbuat dosa nih, habis berbuat mungkarat nih. Wah, kita ini malam Selasa nih, malam Selasa. Itu iblis itu yang asalnya renggang jadi dekat. Langsung jangan mip.
Yang mip pula jangan ngaji lah, jangan. Jangan mip geus kuat nih. Wah, mau sholat, mau ngaji. Jangan. Tuh akhirnya yang mip itu sampai tidak tergoda langsung ngaji. Itu iblis yang asalnya gemuk itu jadi pada kurus. Kurus jadi tinggal tulang dengan kulit. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sudah diperbuat itu hilang. Wah, kata iblis nih, saya ada temen nih di neraka nih, pas ngaji, waduh, ngaji akhirnya dihapus dosanya, akhirnya ke neraka nggak jadi, ya akhirnya iblis itu perjuangannya sia-sia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh makanya kalau malam Selasa, kalau waktu pengajian ada di dalam hati rasa malas, jangan diturutin. Itu adalah iblis lagi berusaha, lagi menggoda kita agar kita menjadi temannya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gogodannya, aduh, berat ini. Terutama ini gogodannya datangnya ke Mustafa ya, terus ke Muhammad Juweni, terus ke Jang Jamal, apa? Bisnis. Pas malam Selasa, pas ada telepon, Jang Jamal ke sini, ada motor. Oh, ini udah benar-benar A1 nih. Waduh, ini uang sudah dipegang. Wah, uang sudah dipegang. Hati kita jihad mujahadah tuh. Ngaji uang. Tuh, pas udah ngaji masih banyak malam Selasa ini. Wah, iblis langsung sorak. Wah, hore, cek iblis. Jang Jamal, aduh hore, menjadi teman saya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya kalau malam Selasa waktunya pengajian, apapun yang menghalangi kita, jangan sampai kita tergoda. Insya Allah. Hujan, ya hujan juga kita baju kemasukan plastik. Misalkan ada bisnis, ya digeser waktunya. Kenapa? Karena seperti tadi, kita ini adalah tahu besok tahu lusa, kita selalu diikutin malaikat malakal maut untuk diambil nyawa kita. Insya Allah tuh. Jadi jangan sampai kita sedetik saja lupakan kematian. Jangan sampai kita lupakan kematian. Karena masalah mati ini selalu mengikuti kita. Makanya kata Nabi, aksiru hadzimil azab. Perbanyak mengingat mati. Perbanyak mengingat mati. Wah, pas pagi-pagi subuh-subuh nih, tong dur. Allahu akbar. Wah, boteng mati. Jam 12 teh, langsung bangun sholat. Karena kita ingat mati. Tuh jangan gini, tong dur, langsung simbut, langsung ditarik, langsung dibakutet. Wah, malah akhirnya karena anget ya masa tidur lagi. Jangan seperti begitu. Insya Allah. Jadi kita harus selalu kita ingat akan kematian, karena setelah kita mati kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kan mati itu kan, pas kita mati, mati. Pas kita bangun di alam kubur itu, saya di mana? Pas pegang ke telinga ada kapas, nangis kita. Saya mati. Megang ke mata ada kapas. Ini, wah, kita udah dibungkus pakai boeh. Kita mati, jadi sejadi-jadinya mati. Belum datang tuh malaikat tuh munkar nakir belum datang. Wah, kita mikir, bagaimana saya menjawab malaikat? Udah kita ingat ke istri kita di rumah, istri saya nanti direbut orang. Terus kita kalau kita punya mobil, kalau kita punya harta, harta saya ini siapa yang ngambil? Wah, udah pakai kita, udah mikirin siksa, udah mikirin harta benda, udah mikirin wanita, udah mikirin nasib kita seperti apa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa sedetik pun akan kematian. Insya Allah. Tuh, jadi kita harus selalu ingat mati.
harus selalu ingat mati. Tuh. Jadi kalau kita selalu ingat mati, insya Allah amal perbuatan kita akan terkontrol. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman kita ya kadang-kadang mati itu lupa. Mati itu lupa. Apa tidak boleh? Bapak lupa terhadap kematian? Ya kalau kita lagi usaha sih boleh-boleh saja. Wah, kita lagi usaha nih. Lagi usaha, wah, lagi macul misalkan. Segut kita macul. Boleh kita. Kita punya perasaan, wah, saya mau hidup selamanya nih. Supaya apa? Supaya maculnya semangat. Jadi kalau kita lagi macul, suruh macul. Wah, berarti mati, akhirnya maculnya berhenti. Tuh, jadi artinya apa? Artinya akhirat dan dunia itu harus sejajar. Akhirat dunia itu harus sejajar. Makanya kata Nabi, laisa bi khiyarikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Jadi kita memperjuangkan akhirat, melupakan dunia, itu pun tidak baik. Wah, karena kita saking cinta-cintanya akhirat, nggak mau kita berusaha juga. Bisnis nggak mau, bercocok tanam nggak mau, terus kegiatan apa-apa nggak mau. Kenapa? Karena demi akhirat. Itu pun tidak baik. Dan begitu pula kita memperjuangkan dunia, lupa akhirat, itu pun tidak baik. Wah, langsung kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah terus, sama sholat nggak mikirin, sama ilmu agama nggak perlu, sama pengajian masa bodoh, terus saja tentang masalah keagamaan, tentang keakhiratan, itu pun tidak baik. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya, sesukses-suksesnya di dunia ini, ya paling umur berapa tahun lah kita, misalkan umur kita 60 tahun, misalkan atau 70 tahun, kadang-kadang kurang, seperti itu. Bahkan Bapak sering bilang, Bapak banyak teman-teman pas sukses dia belajar, dia langsung kuliah, langsung dia itu apa? Belajar itu belajar bawa kapal, belajar kapal, wong, berdug, jatuh kapalnya. Ya belum menjadi supir kapal itu sudah jatuh. Tuh. Jadi kalau kita memang mengejar hanya dunia saja, rugi. Akhirnya dunia tidak ketemu, akhirat tidak ketemu. Artinya apa? Artinya ayo kita perjuangkan akhirat seperti kita akan mati besok, dan perjuangkan dunia kayak kita akan hidup selamanya, insya Allah. Tuh, jadi dua aja kita yang dipegang dulu ya. Satu, jangan tinggal sholat 5 waktu. Dan 2, jangan berhenti ngaji. Itu aja, kita pegang aja. Ditambah 1, apa? Mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Itu kita punya teman, ajak. Kenapa? Karena kalau kita tidak diajak, nanti kita KMBet itu maksudnya kita terbawa. Seperti begini. Pas misalkan Yang Mit ini punya teman banyak nih. Terus belum pada sadar, belum pada mau ibadah gitu. Terus alhamdulillah Yang Mit oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai, diakui, dirangkul. Wah, Allah Subhanahu wa cinta kepada Yang Mit deh. Akhirnya senang ibadah, cinta kepada Allah, senang ngaji itu. Sementara teman nggak diajak. Teman gak diajak. Oh, Yang Mit hebat ngaji ayeuna mah. Ya alhamdulillah. Tapi kita enggak ngajak. Pas kita ceritanya meninggal tuh. Itu pas meninggal, Yang Mit tuh sudah jadi ahli surga tuh Yang Mit tuh. Karena ngaji terus, sholat terus, akhirnya mau dimasukkan ke dalam surga. Karena memang sudah ahli surga. Tuh, pas mau masuk surga, pas ada teman. Yang Mit, kenapa? Kok ke surga sendirian, aku nggak diajak?
Misalkan kapan kamu nggak sholat, nggak ngaji, seperti itu. Pas akhirnya disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya misalkan teman yang mip itu, misalkan namanya Uhe, misalkan Uhe, kamu terpaksa ke neraka. Kenapa? Karena kamu tidak sholat. Ya memang Allah, aku tidak sholat, tapi kan saya punya teman juga Jang Mip nggak ngajak-ngajak saya. Ditanya, Jang Mip sini, nanti dulu jangan dulu ke surga nih. Benar ini Jang Wehe nggak diajak ngaji. Oh bener, Tuhan Allah. Oh akhirnya Jang Mip mau ke surga juga bermasalah tuh. Mau ke surga juga bermasalah. Karena apa? Karena diembet oleh temannya. Bermasalah. Jadi walaupun bagaimana kita punya teman, kita harus diajak tuh. Adapun mau ataupun tidak, kita itu sudah bebas nanti kan bebas. Dulu juga kamu diajak oleh saya ngaji, enggak mau. Oh iya jadi akhirnya kalah tuh. Jadi kita harus mengajak walaupun kita belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi mengajak orang tetap kita harus. Seperti apa? Ya seperti gini, kita sebenarnya sholat masih belang betong sih, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang masih ngantuk mak, subuh enggak lolos, kadang-kadang di pondok, kadang-kadang tidak. Tapi sama orang mah ketat, kamu udah sholat belum? Lu sholat kamu. Ketat sama orang mah. Itu bagus. Jadi walaupun kita belum bisa sempurna melaksanakan agama, tapi kita memerintahkan kepada orang harus tegas. Insya Allah. Jadi orang berbuat kebaikan itu pahalanya akan kembali kepada kita. Alhamdulillah. Mandala ala khairin kafa'ili wa mandala ala syarrin kafa'ili. Jadi barang siapa yang mengajak, yang menunjukkan kepada kebenaran, maka itu adalah berpahala seperti melakukan kebenaran dan kebaikan itu. Alhamdulillah. Ada orang kaya raya, oretnya dibelah juri, oret, kuman, kikir. Terus kita ngomong, Kang, harta itu pemberian Tuhan, pemberian Allah, itu sedekah, Kang. Oh, pan sayang, sedekah, Kang, dipaksa gitu. Suruh sedekah. Akhirnya ya karena takut, karena apa? Karena sedekah. Tuh, jadi yang Mip, yang Ega, misalkan yang Jamal memerintah, yang merintahnya, yang memerintah, kan tidak sedekah cuma merintah, tapi berpahala seperti sedekah. Insya Allah. Atau kita gini nih, bersedekah itu pahalanya besar. Bersedekah itu pahalanya besar. Sebesar apapun kita sedekah, tergantung kemampuan kita. Tergantung kemampuan kita. Mampu sedekahnya pisang satu. Mampu kita sedekahnya uang 1.000. Mampu kita sedekahnya 500 rupiah. Pokoknya apapun kemampuan kita. Tidak kita mampu dengan hal sedekah, dengan hal kebaikan. Seperti itu. Tuh. Seandainya sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa, berniat saja. Berniat. Seperti gini, contohnya gini. Ada orang santunan sampai miliaran gitu. Wah, ada gempa, menyantuni yang gempa berapa? Misalkan 1 miliar. Bahkan ada misalkan yang 2 miliar. Atau misalkan lihatlah orang-orang yang ngirim-ngirim makanan bermobil-mobil ke yang itu apa? Yang gempa atau yang kena musibah seperti itu. Bagaimana ya? Saya boro-boro nyumbang, boro-boro nyantunin 1 truk, boro-boro. Saya juga kurang, tapi kita ingin punya pahala seperti itu. Tuh. Ada caranya. Ada caranya. Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak? Ya, jadi kita ingin punya pahala seperti orang yang memang mampu gitu. Seperti ada orang yang ngasih santunan. Misalkan santunan 1 ton beras, sedangkan kita kan nggak mampu.
Tapi kita ingin punya pahala seperti dia, gitu kan? Caranya niat saja. Dia di dalam hati, wah, misalkan yang Jamal terus lewat atau diuploadkan misalkan di medsos, mau ke Cijati santunan yang apa? Yang kena gempa itu kan. Oh, yang Jamal mau santunan tuh, mobilnya langsung dipoto, divideokan kan. Oh, langsung ada pengawal gitu kan. Oh. Terus kata Mustafa, oh hebat, tapi saya mau nurutin gak mampu. Wah, dia dalam hati, ya Allah, kalau saya punya uang seperti Jang Jamal banyak, saya mau seperti Jang Jamal. Niat di dalam hati, tapi niat bener. Niat bener-bener mau maksudnya, kalau memang dikasih rezeki banyak mau. Ya Allah, saya mau seperti itu. Tuh, akhirnya sampai mati nggak kesampaian. Enggak. Tapi pas nanti perhitungan di hadapan Allah. Pas Jang Jamal memang santunan truk besar. Pas kata Jang Jamal teh, Allah, mana pahala saya itu santunan? Oh, nggak ada pahalanya. Oh, ada pahalanya. Karena kamu santunan juga ingin dipuji orang. Hah? Tuh, jadi kita menyantuni orang bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, ingin kita punya wah, itu tidak diterima Allah. Karena tidak ikhlas. Tuh, sementara mus yang tidak santunan, cuma niat tapi benar niat di dalam hati. Tuh, mus mah kalau mas kaleme saja di hadapan Allah itu kan, karena dia memang tidak punya santunan, ya tidak beramal, tapi ada niat. Telah dipanggil, Mustafa, ya Allah teh, apa Tuhan? Ini pahala kamu santunan. Oh, saya enggak. Iya, tapi kamu niat. Tuh, jadi di situ perlunya ilmu. Di situ perlunya ilmu. Tuh, jadi oleh karena itu artinya apa? Artinya kita harus baik nih. Harus bagus nih. Niat. Tuh, jadi niat dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan itu tergantung niat. Walaupun kita mengorbankan harta, mengorbankan uang sebesar apapun, kalau niatnya tidak benar, tetap tidak menjadi amal. Tapi walaupun kita hanya niat saja, tidak melakukannya, itu tetap berpahala besar. Karena niatnya baik. Karena niatnya baik tuh, tapi niatnya benar. Wah, saya kalau kaya raya, pokoknya se-Cianjur saya mau kasih santunan. Pokoknya saya mau tulis yatim piatu, orang tua jompo, saya mau tulis, mau data, saya beri santunan. Niat, kita niat benar-benar niat gitu. Sampai mati kita tidak kesampaian, tidak menjadi orang kaya. Nanti kita di akhirat, nanti kita di hadapan Allah diberi kita pahala santunan yang kita niatkan seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara yang kita punya rezeki ini sekarang, wah, kita punya rezeki sekarang. Jangan kita ditunggu-tunggu besar. Wah, kita punya penghasilan sehari misalkan 5.000. Wah, kalau saya punya penghasilan 100.000, saya mau sidko 10.000. Jangan begitu. Pokoknya amal, perbuatan, kebaikan, jangan kita tangguhkan. Jangan kita tangguhkan. Semampu kita. Kita punya penghasilan 10.000 per hari, ya gopek kita sedekahkan. Ke siapa? Ya pertama ya ke fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, tetangga keluarga kita. Di sini ada yang keliru. Keliru apa? Wah, kalau untuk santunan karena dipuji, karena masuk media, wah, miliaran berani. Miliaran berani. Tapi untuk menolong tetangga, untuk menolong keluarga, nggak berani. Kenapa? Karena nggak masuk media.
Na'udzubillahi min perbuatan amalan seperti itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Ada. Tapi enggak Bapak kasih tahu nama ya, karena ini kode etik. Jadi Bapak punya teman nih, kalau ada gempa ya, ada gempa atau ada musibah, dia paling tampil. Jangankan masih Jawa Barat, Sumatera, Medan kirim beras sekian ton. Tapi saudaranya lagi sakit parah di rumah sakit, mau ngutang uang nggak dikasih. Na'udzubillahi min. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Kita jangan begitu. Begitu. Jadi beramal yang paling afdol yaitu adalah yang dekat dulu. Saudara-saudara kita dulu, tetangga kita dulu, langsung dari tetangga terus ke ahli-ahli kampung, terus mapai baru keluar. Itu tata cara susunan kita berbuat baik. Jadi jangan kita yang jauh malah kita dipentingkan, yang dekat malah kita tinggalkan. Itu na'udzubillahi min, tidak boleh seperti itu. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Emang ada banyak. Bapak juga punya saudara, bahkan saudara alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekayaan yang luar biasa. Dagangnya maju, tok maju. Gitu. Mobil 1 2 3 4 5 banyak maju. Ya. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, pasti dia dari tempat usaha itu ke kampung. Langsung didata tuh tiap orang itu. Ya, yang orang-orang jauh maksudnya, didata tuh tiap kampung itu. Siapa yang fakir, yang miskin didata, yatim piatu didata. Tapi saudaranya mah enggak masak itu, minta enggak dikasih. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Jangan kita seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan amalan sedekah yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun jumlah uang yang kita korbankan, tapi menyakiti yang dekat dengan kita, maka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi kita 3 ya. 1, kita jangan ninggal sholat. 2, kita jangan ninggal ngaji. Terus kita belajar berinfak, bersedekah sekemampuan kita. Kalau ada orang yang hebat, yang besar-besaran sirkoh, kita tidak mampu, niatkan di dalam hati kalau kita menjadi orang kaya, ingin mau menuruti seperti itu, gitu ya. Itu masukkan ke dalam hati kita, itu jadikan ilmu di dalam sanubari kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melakukannya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca salawat dulu. Sholli wa sallim Sholli wa sallim wal ali wal ashab wal ali wal ashab biman qad waqada. Ini ada amalan ya, ada amalan agar kita, kalau kita punya keinginan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak ijazahkan ya. Ini kalimahnya sedikit tapi faedahnya luar biasa. Jadi ini bisa untuk mengetahui gaib gitu kan, untuk mengetahui seperti kan kadang-kadang gini, di tempat ini katanya, di tempat ini ada timbunan emas katanya. Terus di sini ada merah delima,
Di sini ada anti cukur atau berbagai macam lah. Tuh, kita ingin tahu supaya kita jangan dibodohin oleh dukun. Wah, kita datang ke dukun, kata dukun beli minyak beli madat, beli berbagai macam. Tuh, akhirnya kalau sama dukun itu dikerjakan benar-benar ya alhamdulillah, tapi kalau kita dibohongin kan sakit hati. Tuh, jadi lebih baik kita sendiri. Jadi baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful ala ya'lamu man khalaqa latiful khabir. Nih, Bapak ijazahkan ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dibacanya 2012. Dibacanya 2000. Tuh, jadi kita ingin apa aja? Ingin apa aja? Tuh, Bapak juga tahu tuh. Yang Jamal punya keinginan itu aja, yang Jamal. Enggak usah disebut keinginannya ya. Nah, itu aja 2012. Apa aja? Masuk kita ingin perempuan, itu aja. Atau ingin dagang maju, atau ingin kita mendatangi seseorang supaya tujuan kita dikabul, atau hajat kita dikabul, atau kita mendatangi orang misalkan mau pinjam uang supaya diberi, pokoknya apa aja. Atau kita punya istri, misalkan istri saya nih, apa jujur apa selingkuh nih, kalau banyak ketahuan, wah, misalkan nih, misalkan Jang Ega punya istri teh, misalkan digoda orang terus misalkan, wah tapi istri pinter nih, istri teh pinter, enggak ketahuan nih, tapi kita ingin tahu, itu apa aja. Ala ya'lamu man khalaqa, berarti 2012 minta, ya Allah, saya minta istri saya kalau benar, ya Allah perlihatkan, kalau memang tidak benar perlihatkan itu, kalau selingkuh ketahuan langsung tertangkap basah gitu. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Ini udah Bapak lakukan. Jadi amalan ini memang Bapak mengeluarkan, mengijazahkan award itu bukan catatan saja dari kita, memang sudah Bapak lakukan, praktekkan. Jadi insya Allah kalimat ini Bapak ijazahkan, apapun tujuan kita, mau keduniaan, mau berbagai macam lah, silahkan dibacanya 2012. Waktunya kapan? Waktunya kalau bisa malam jam 12 lah kalau bisa. Wah, misalkan malam nggak bisa, siang juga nggak apa-apa, cuman kalau siang kadang-kadang nggak bisa satu kali ya, tapi kalau Bapak mah satu kali juga siang, alhamdulillah gitu Bapak mah ya. Tapi mudah-mudahan Bapak ijazahkan kita semua seperti Bapak gitu, apanya dijabahnya seperti itu. Bapak mah siang jadi gitu kan, siang jadi, insya Allah ya. Ya itulah, silahkan amalkan, silahkan praktekkan, silahkan coba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah atas yang kita pinta. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya itulah yang Bapak bisa utarakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga berkah riungan kita ini kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu rezeki kita, dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rintangan halangan dalam kehidupan kita, dan semoga apapun yang menjadi gangguan kehidupan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan semua permasalahan tujuan kita, dikabul, diwujudkan secara cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya harta, kaya ilmu. Hanya itulah yang Bapak katakan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiqu ala aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.